Dan pemirsa sudah hadir bersama saya saat ini Pak Hidayatullah Ade Marfudin, pengamat haji dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ade. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, kalau kita melihat pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah sebagai tanda kutip uji coba. Karena pertama kalinya sejak COVID ini berkembang luas di dunia dan juga persiapannya sangat mepet sekali. Karena dari Kerajaan Arab Saudi baru memberikan konfirmasi seminggu sebelum Lebaran. Dari amatan Anda, seperti apa persiapan sejauh ini? Ya, satu adalah penyelenggaraan ibadah haji ini kan bukan baru. Sudah diselenggarakan setiap tahun, hanya kita jeda ada 2 tahun dalam kondisi yang memang tidak bisa terbantahkan. Ini adalah wabah dunia global, sehingga tidak bisa kita paksakan untuk berangkat ibadah haji. Artinya bahwa secara teknis, pemerintah, Dirjen PHU, sudah punya pengalaman penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, dengan segala permasalahannya. Nah sekarang, kita dihadapkan, maka saya katakan ada 2 masalah. Yang pertama adalah harus adaptasi terhadap penyelenggaraan dan adaptasi terhadap fikih haji. Adaptasi terhadap penyelenggaraan itu lebih dari sisi calon atau pemerintah? Pemerintah dengan calonnya juga. Pemerintah lebih bisa mempersiapkan bahwa kan sekarang harus prokesnya harus berjalan dengan baik. Kemudian jamaah juga dituntut untuk mempersiapkan vaksin 1 penuh semuanya. Begitu masuk juga, artinya pada sosialisasi ini harus lebih jelas kepada jamaah apa yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat, sehingga dalam pelaksanaan di sana juga menjadi sebuah perjalanan yang memang menyenangkan, tidak berasa takut. Ini ibadah yang dalam di tengah seperti ini masih dalam pemulihan, jangan jamaah merasa takut. Kalau takut malah ibadahnya juga nggak nyaman. Ini yang perlu diberikan secara psikologis. Ini tugas pemerintah adalah memberikan sebuah informasi yang jelas, berikan kekuatan-kekuatan lahiriah jamaah seperti apa, supaya mereka jangan takut dalam ibadah ini. Tapi tetap prokes ini dijaga dengan baik. Yang kedua katanya dengan adaptasi fikih. Jadi ibadah haji kalau kita selama ini dalam kondisi normal, di mana jamaah punya kebebasan untuk tawaf, untuk sa'i, untuk juga kegiatan yang lain termasuk umroh berkali-kali sebelum haji. Ini adalah pada kondisi normal nggak ada masalah, silakan aja. Pak, kondisi sekarang ini harus fikihnya harus melihat. Misalnya jamaah haji kita sering terpancing pada persoalan yang sifatnya sunnah dari aktivitasnya. Misalnya mencium hajar aswad kayak sebuah kewajiban, itu hanya sunnah. Itu akan berjubel di situ nantinya. Ini kan terjadi sebuah pemaksaan diri, itu dihindari, tidak ada lagi. Kemudian misalnya umroh berkali-kali sebelum haji, ini pun harus dibatasi. Dibatasinya berarti bukan berarti melarang. Kita dalam kondisi yang masih dalam new normal, belum normal banget, maka tolong ibadah ini dijaga dengan baik. Artinya Pak Ade ingin mengatakan jangan sampai memaksakan diri jatuh sakit sebelum puncak haji tiba. Salah satunya itu. Itulah. Dan kan selama ini kan jamaah kita sering euforia dalam ibadah tanpa sering ikut-ikutan juga. Ini juga anjuran. Saya kira ini peran pembimbing harus menjadi sentralis ini. Memberikan arahan yang baik, memberikan bimbingan yang baik kepada jamaah mana yang harus dilakukan, yang pikir prioritas. Jadi prioritas ini menjadi penting. Prioritas dalam ibadah mana yang didahulukan. Ke masjid itu adalah hal yang bagus untuk mengejar pahalanya 100.000 kali di masjid lain. Hanya di haram yang 100.000 kali. Tapi kalau jamaah dalam kondisi sekarang ini harus dalam kondisi perumahan yang bisa jaraknya cukup jauh, harus memaksakan di jalan, ini juga bermasalah. Untuk itu tolong ini menjadi peran sentral pembimbing di sini. Berikan arahan yang terbaik pada jamaah supaya tidak terjadi sebuah pelaksanaan ibadah haji yang merugikan. Terutama bagi calon jamaah yang punya penyakit bawaan ya. Lebih parah lagi itu. Yang sudah apalagi yang penyakitnya dari sini terdiagnosa misalnya bahwa resti yang sudah di umurnya sudah 65, walaupun batasan terendah 65 tahun 8 bulan misalnya, ini kan juga perhatiannya harus serius. Ini dikawal betul, jangan sampai mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang di luar prioritas yang utama. Hari ini adalah memilih pelaksanaan ibadah haji yang prioritas fikihnya. Mana yang utama dan harus mana yang bisa dikurangi. Tanpa mengurangi substansi ibadah. Ini yang penting. Nah ini yang pemahamannya disampaikan kepada jamaah sebelum berangkat. Bapak Ibu mau berangkat haji kita adalah sedikit tidak normal. Untuk itu perhatian kita pada ibadah-ibadah yang sangat prioritas. Misalnya apa? Yang wajib-wajibnya, yang rukun-rukunnya kita lakukan. Bahkan wajib sekalipun bisa diganti. Misalnya melempar jumrah ke bawah wajib hukumnya. Tapi bisa diganti dengan badal orang. Kalau kondisi kita tidak mungkin untuk lempar. Ini juga satu. Jadi ada beberapa alternatif.
yang dilakukan dalam ibadah ini, yang semuanya adalah tidak sulit ibadah itu. Haji disampaikan oleh para pembimbing kita, para alim ulama, termasuk ya yang mendampingi konsultan di sana, sampaikan kepada jamaah, haji ini tidak sulit, mudah. Jangan ambil yang berat. Bahkan agama tidak memberatkan kaum. Ambillah sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang harus, siapa yang ini yang tahu itu adalah kepala jamaah sendiri. Saya, kondisi saya kurang baik, maka saya akan mengatur irama cara berhadi saya, cara ibadah saya, supaya puncaknya bisa kita lalui dengan baik. Ini yang harus diperhatikan oleh jamaah sebelum berangkat. Baik Pak Dek, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita soal persiapan haji tahun ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.